Kalau di daerah sini, daerah pegunungan di Segoro Gunung ini banyak air, suka yang kemarau. Kemarau itu apa ya, pemeliharaannya mudah, terus untuk airnya ya cukup, untuk pengairannya hasilnya bagus, harganya bagus. Dijual ke pedak bakul, nanti bayarnya kali. Kalau saya nanti di pasar harganya berapa, saya suruh ambil bati sendiri. Saya kasihan kalau ada bakul sudah direkoso rugi. Dalam bahasa Jawa, sedunguk bathuk senyari bumi, tanah sejengkal ya, sejengkal itu Pak Julian takdilan. Itu harus kita manfaatkan. Ada program kemitraan petani ya, dengan nama kelompok taninya Merah Putih. Di kelompok tani Segoro Gunung Argoyoso Karanyar. Nama petani saya Sudarno. Luas greenhouse 200 meter itu bisa ditanami tanam sekitar 800 tanaman tomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya nama Sudarno, umur 66 tahun, alamat Desa Segoro Gunung, RT 2 RW 6, Segoro Gunung, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanyar. Pekerjaan petani sayur mayur. Ini rumah makan ini rame banget malah. Saya dulu kan pegawai negeri. Terus di waktu senggang, saya mencoba-coba tanam sayur mayur untuk kebutuhan pribadi. Tapi kak, makin lama makin mengasihkan. Di samping sebagai hiburan, kak, makin lama kan membuahkan hasil, menambah penambatan. Dulunya taninya dari sekitar rumah ya, nanam sayur untuk kebutuhan pribadi, makin lama makin murah, bisa kita jual. Akhirnya kita sewa tanah di petani, akhirnya maju, tambah makin lama lokasinya tambah. Dan hasil dari pertanian itu saya kumpulkan khusus, tidak kita olah. Jadi nanti untuk harian itu cukup dari pegawai negerinya. Untuk pertanian saya kumpulkan, akhirnya bisa beli tanah sedikit, akhirnya ya setelah saya pensiun kurang lebih ya 7 tahun lebih lah saya menangani pertanian. Dan sebetulnya orang tani itu tentram, enak. Jadi kalau ada pikiran yang apa ya, kurang enak, bunek itu, kita melihat tanaman itu bisa fresh, suka, seakan-akan itu hari itu kurang, waktu itu kurang. Habis bangun tidur kita sholat subuh, terus langsung lihat tanaman itu, ke hati itu damai. Di samping kita hobi, senang, tapi menghasilkan. Itulah alasan saya gagal. Petani tumpang sari ya. Tumpang sari itu tidak satu jenis, jadi bermacam-macam. Sebagai contoh, pertama saya tanam bawang putih. Bawang putih mungkin kurang lebih umur 2,5 bulan. Terus di tengah saya kasih cabai. Terus bawangnya kita panen. Akhirnya cabai tinggi, nanti mungkin setelah cabai selesai kita kasih tanaman yang lain. Jadi tidak setiap saat kita mencangkul. Jadi setelah kita campur, beri kita pupuk dasar,
beberapa pupuk kandang atau hewan, kotoran hewan, terus kita mulsa, terus kita beri tanaman. Paling tidak satu kali cangkul itu bisa 3 sampai 4 jenis tanaman. Tapi setelah ganti tanaman kita harus kita beri tambahan pupuk, maupun pupuk organik atau pupuk cair dan sebagainya. Untuk sayur mayur itu yang bagus ya, pupuk itu tidak harus banyak, tapi sedikit itu tapi rutin. Mungkin 1 minggu sekali, 1 minggu sekali. Tapi untuk pupuknya itu kalau pupuk cair, jangan pas nggon tanamannya yang kita pupuk. Jadi jangan pas batangnya, tapi yang kita pupuk itu akarnya. Jadi sebelah samping-sampingnya. Setiap sudut harus kita ada pupuk cairnya. Gitu. Jadi pupuknya tidak monoton pada satu tempat, jadi pindah-pindah. Dan untuk tumpang sari itu kan apa ya, tanamannya itu yang saya nunut, jadi nunut yang baku. Andai kata pertama tadi saya bawang putih ya baku, terus untuk cabenya itu kan susulan nusul tumpang sari. Nah untuk pupuk dan pengobat dan sebagainya, cabenya itu kan istilahnya nusul, jadi ikut yang setelah cabai tinggi besar kan jadi baku. Cabai mau selesai, nanti mungkin kita kasih tomat, tumpang sarinya tomat. Nah tomatnya nusul, nanti cabai mati, tomat jadi baku. Nah tomat selesai, kita mungkin plastiknya kita kasih wortel. Wortel nunut, jadi bakunya tomat. Tomat mati, wortel jadi baku. Setelah wortel nanti sudah 4 kali loh. Dari bawang putih, cabai, tomat, wortel. Setelah wortel nanti kita olah lagi tanahnya. Kita beri pupuk dasar dari hewan. Yang pertama masalah kelebihan air. Lah, kelebihan air kalau orangnya kelebihan itu kan kurang baik. Maka dari itu dalam hal pengaturan air itu penting. Jangan sampai ada tanah yang airnya itu menggenang. Jadi kalau bisa air itu segera tuntas. Jangan sampai air itu mengenang. Kalau airnya itu mengenang kan akar itu bisa membusuk. Di daerah sini itu daerah wisata. Terutama di sebelah utara itu ada kebun teh. Dan di lokasi kebun teh itu ada jembatan kaca itu. Nah, itu jembatan kaca. Dan saya pun juga di sini musim penghujan saya berusaha untuk membuat greenhouse itu. Dan saya dari plastik itu curah hujannya kan tinggi, sehingga dengan membuat greenhouse itu bisa mengatur kadar air agar tanaman itu tidak busuk daun. Nah ini tanaman cabai. Cabai ini sebelum ada cabai dulunya ada tanamannya, yaitu tanaman daun bawang atau loncang. Di sini kebanyakan petani sayur mayur tapi tumpang sari. Jadi satu lokasi itu paling enggak ada 3. Ini ada cabai, ada loncang, terus di sela-selanya ada tanaman kecil. Itu bukan rumput ini sawi bakso. Nah, sawi bakso. Jadi semua itu ada manfaatnya. Terus ini kincir. Berarti kalau musim kemarau buat hujan buatan, jadi bisa keluar airnya kincir. Dan ini juga saya buat gubuk. Jadi kalau hujan itu bisa untuk istirahat, tapi bukan gubuk derita.
bukan bubuk asmara, bukan ya, bubuk tenanan nih. Ini lokasi saya, ini untuk nyimpan barang, mungkin ada lanjaran dan sebagainya. Terus ini juga saya memanfaatkan lahan, walaupun di emperan tetap saya kasih tanaman. Jadi pemanfaatan lahan. Jadi kita masuk ke sini coba. Ada program kemitraan petani ya, dengan nama kelompok taninya Merah Putih. Oke. Kelompok tani Segoro Gunung Ardoyoso Karanyar. Nama petani saya Sudarno. Luas greenhouse 200 meter itu bisa ditanami sekitar 800 tanaman tomat dengan adanya greenhouse ini. Nah, ini sebelum ditanami tomat, karena kita ini kayak kasih dulu tanaman yang namanya loncang. Nanti loncang, ini bulan 1 Februari ya, kita tanya loncang. Nanti loncang kan 3 bulan panen. Umur 2 bulan nanti kita kasih tomat. Tomat nanti umur 1 bulan loncang panen. Ini pun juga nanti kita kasih kabel-kabel untuk ke sana, tiang itu. Ini kita baru nanam loncang ini. Jadi pemanfaatan lahan. Jadi nanti loncang usia 2 bulan baru kita kasih tomat. Tomat usia 1 bulan loncangnya panen. Begitu juga nanti untuk selanjutnya tomat usia 1 bulan, 2,5 bulan panen, kurang lebih 2 bulan. Sebelum tomat mati nanti kita kasih tanaman lagi. Dan itunya juga kita harus main pupuk. Ini pun juga ada sumbang sari. Di sini tuh di pinggir-pinggir ini berambang ya. Bawang merah ini. Ini bawang merah di pinggir-pinggir ini. Begitu juga sela-sela ini ada tanamannya. Kecil-kecil ini. Ini namanya sawi bakso. Jadi nanti 1 bulan sudah panen, dengan kita matun sawi baksonya bisa untuk jadi itu pemanfaatan lahan pertanian, lahan tanah. Jadi mungkin tanamannya ini sekalinya ada 3 ini. Ada bawang merah, ada loncang, terus ada ini di kecil-kecil ini namanya sawi. Sawi ini nanti yang rengket-rengket ini nanti bisa kita kurangi, biasanya nanti bisa besar. Kalau di daerah sini, daerah pegunungan, di Segoro Gunung ini banyak air, juga yang kemarau. Kemarau itu pemeliharaan mudah, terus untuk airnya ya cukup, untuk pengairannya hasilnya bagus, harganya bagus. Tapi kalau penghujan ini ya istilahnya gimana ya, ada sebagian petani yang tanahnya itu malah tidak ditanami, ada sebagian kecil. Masalah kalau ditanami sulit pemeliharaannya. Kita katanya menunggu musim sebulan atau 2 bulan gitu. Tapi kalau yang petani yang tanahnya sewa dan sebagainya ya harus ditanami. Nah, kalau ditanami rugi, tapi tanamannya ringan-ringan. Mungkin sawi, wortel dan sebagainya. Buncis itu kan mudah, jadi tidak tergantung musim. Jadi kita lihat situasi dan kondisi lah. Lihat yang terutama adalah musim, itu harus kita perhatikan. Kalau kita menantang musim, ya istilahnya orang mengadu nasib. Nek hasil ya bagus, nek enggak hasil ya jeblok. Jadi ke musimnya itu.
dijual ke pedak bakul, nanti bayarnya kari. Kalau saya loh, nanti di pasar harganya berapa, saya suruh ambil bati sendiri. Nanti setelahkan saya, jadi bayarnya kari. Saya kasihan kalau ada bakul sudah direkoso rugi. Saya nggak mau kalau bakul itu sudah direkoso. Jadi saya biasanya bayar kari. Dan enak bakule, jadi nggak ada rasa rugi tuh. Jadi dibawa dulu, dijual di pasar, laku berapa dia mau ambil berapa, sisanya saya. Dan saya pun saling percaya. Agar nanti bisa berjalan dari petani maupun dari pekerja, itu harga barang itu agar diperhitungkan khususnya dari pemerintah, itu agar diperintahkan. Yang pertama, harga pupuk terjangkau, harga obat terjangkau, terus nanti bisa membayar tenaga bisa terjangkau, harganya juga terjangkau. Jadi kalau nggak gitu ya petani banyak yang malas, banyak yang gulung tikar. Apalagi petani yang lahannya sewa itu otomatis rugi. Sewanya sudah mahal, cari tenaga sulit, hasilnya kurang memuaskan, biasanya banyak yang gulung tikar. Dari generasi muda harus punya pedoman. Dalam bahasa Jawa, sedunguk bathuk senyari bumi, tanah sejengkal itu Pak sekian takilan. Itu harus kita manfaatkan, bahwa kita harus berusaha, kita harus berusaha makan. Makannya itu otomatis dari tumbuh-tumbuhan, bagian besar bahannya dari tumbuh-tumbuhan. Semua makanan itu dari pemerintah pusat pun juga melestarikan ketahanan pangan itu penting sekali. Lagi ini yang dalam hal bidang pertanian kan perlu digalak-galakkan, ketahanan pangan perlu ditingkatkan. Itu Mbak, makasih. Harapan saya untuk generasi muda, jangan istilahnya itu gengsi. Biasanya macul gengsi gitu. Tapi itu malah kalau macul kebanggaan, kita melestarikan ketahanan pangan. Ya, makasih.